Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Dimasardana, NRP 42 dari kelas 2D4 ITB. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum handling request. Nah, untuk overview, di sini terdapat sebuah flow chart atau flow diagram. Di sini terdapat user yang mengakses entry script. Nah, di dalam entry script ini user bisa memilih untuk meload app config, kemudian merun aplikasinya. Kemudian ketika user itu merun aplikasinya akan masuk ke application. Nah, di dalam application ini terdapat resolve route yang berasal dari request komponen, kemudian ke create controller, kemudian masuk ke controller. Nah, di sini controller bisa membuat action, kemudian bisa menampilkan atau menggunakan sebuah filter, kemudian masuk ke action, ke load model, render view. Nah, load model dan render view ini bisa membutuhkan database, dan jika sudah akan menampilkan respon komponen dan dikembalikan lagi ke user. Nah, flow chart ini atau flow diagram ini berkaitan dengan proses request. Setiap kali aplikasi 2 menerima request dari user akan melakukan proses berikut ini. User membuat request ke entry script web, kemudian entry script memuat konfigurasi dan membuat sebuah application instance. Kemudian aplikasi akan menetapkan root dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Aplikasi membuat controller instance untuk menangani request. Kemudian controller membuat action instance dan menjalankan filter untuk action tersebut. Keenam, jika ada filter yang tidak terpenuhi, jika ini tidak terpenuhi, maka langsung ke response command. Kemudian jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Action ini bisa memuat data model, dan data model ini sangat berkaitan dengan data yang ada di database. Yang ke-9, action akan merender view dengan menyentarkan data model. Yang ke-10, hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama response. Terakhir, komponen response akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna. Kemudian ada bootstrapping. Bootstrapping merupakan proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan melakukan atau memproses request yang datang. Karena bootstrap ini sifatnya untuk mempersiapkan environment, maka dia dilakukan di dua tempat, di entry script dan di aplikasi. Pada entry script, dua kelas autoloader untuk library berbeda yang didaftarkan. Composer autoloader melalui autoload.php dan y autoloader melalui file class dari y. Nah, pada konstruktor dari aplikasi, hal-hal berikut ini dikerjakan, seperti memanggil y-based application pre-init, kemudian meregister application error handler, menginisialisasi properti, memanggil application init, dan lain-lain. Karena bootstrap dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Kemudian routing. Ketika metode run pada application dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut, atau proses ini disebut routing. Proses resolve ditangani oleh metode resolve pada application request yang akan menghasilkan root valid, root tidak valid, atau tidak ada root. Kemudian catch all root adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan
ke sebuah controller action, misal aplikasi sedang dalam fase maintenance. Nah, sekarang kita ke request. Request ini direpresentasikan dalam bentuk objek y/web/request yang di dalamnya itu terdapat informasi seperti parameter dari request, ada HTTP headers, cookies, dan lain-lain. Parameter dari request ini bisa didapat dengan memanggil metode get atau post yang akan mengembalikan sebuah nilai pada $_get dan $_post. Contohnya terdapat variabel $get di mana di sini melakukan request dengan metode get, memanggil metode get. Contohnya bisa get ID atau menggunakan metode post dengan atribut name. Dalam request juga kita bisa melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi seperti berikut. Nah, kemudian informasi HTTP header dari sebuah request yang dapat diakses melalui property juga bisa kita lihat dengan cara berikut. Selain itu, kita juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer si user melalui cara berikut ini. Melakukan request ke user IP. Nah, masih dalam pembahasan request, di sini request URL, kita bisa melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut. Contoh URL yang diminta adalah example.com/admin/index.php product dengan ID 100. Nah, dari URL ini kita bisa melihat informasi URL untuk melihat URL tanpa host info part URL-nya saja, misal example.com/admin/index. Dan ada absolute URL, di mana absolute URL ini untuk mereturn semuanya. Kemudian ada host info untuk mereturn host info dari URL tersebut, contohnya example.com. Kemudian path infonya, query string, base URL, script URL, server name, dan server port. Nah, sekarang pembahasan mengenai response. Setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek y/web/response akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek response ini berisi informasi seperti HTTP status code, HTTP headers, dan body. Untuk menambahkan informasi pada HTTP header, kita bisa melakukan dengan memanipulasi properti header seperti contoh berikut. Kemudian session dan cookies. Pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global $_session dan $cookie. Pada Y, session dan cookie ini dikelola dalam sebuah objek atau class yang dapat diakses melalui variabel berikut. Sesi ini bekerja di bidang server, client, sedangkan cookie ini bekerja di bidang server. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang latihan. Bagiannya terdapat 3 step yang harus saya lakukan. Yang pertama, saya diminta untuk membuat sebuah tabel yang bernama statistik pada database yang sebelumnya sudah pernah digunakan, yang memiliki kolom seperti pada gambar ini. Yang kedua, buat modelnya. Dan yang ketiga, tambahkan proses untuk mencatat informasi seperti waktu akses, IP pengguna, nama komputer pengguna, path info, dan query string dari request yang dilakukan oleh pengguna. Dalam hal ini adalah saya pada 2 rute, yaitu item/index dan item/view. Baik, untuk langkah awalnya yaitu membuat sebuah tabel statistik dengan
kolom-kolom seperti pada gambar. Nah, saya sudah membuat sebuah tabel yang bernama tabel statistik dengan 6 kolom seperti pada gambar. Yang pertama ada kolom ID sebagai primary key, kemudian ada access time, kemudian ada user IP, ada user host, yang kelima ada yang kelima ada pet info, dan yang keenam ada query string. Nah, setelah membuat tabel statistik, selanjutnya adalah membuat model. Nah, untuk membuat model, kita bisa mengakses laman berikut localhost mymart frontend /web/key/model. Nah, sebelumnya ini saya sudah membuat modelnya. Tabel name-nya secara otomatis akan ada di sini statistik. Kemudian model class name-nya juga secara otomatis statistik. Begitupun juga komponen-komponen yang ada di bawahnya akan tergenerate secara otomatis. Nah, jika sudah di-generate akan muncul notifikasi sebagai berikut. Nah, untuk mengecek apakah model ini sudah ada di codingan saya apa belum, kita bisa mengeceknya melalui ini front end di bagian models, kemudian statistik. Nah, statistik ini file statistik.php mengindikasikan bahwa model yang kita generate tadi sudah berhasil dibuat di kode program saya. Nah, setelah membuat model, proses yang terakhir adalah menambahkan proses untuk mencetak informasi seperti ini pada dua root /index dan /view. Nah, langkah awalnya kita masuk ke controller, ke item controller. Karena kenapa kok kita masuk ke item controller? Karena yang diminta adalah item, root pada item. Oke. Nah, di sini saya menambahkan kode baris ini karena akan digunakan untuk membuat objek database-nya. Nah, di dalam item controller ini yang perlu diperhatikan ada dua fungsi. Yang pertama public function action index, yang kedua public function action view. Karena seperti yang diminta pada soal, yang dilakukan oleh pada rute index dan view. Nah, pada dua function ini saya mencoba menambahkan kode baris berikut. Di sini. Seperti ini. Ini tujuannya ya, yang pertama untuk membuat objek statistik, objek model statistik yang disimpan pada variabel statistik. Kemudian untuk mendapatkan access time-nya bisa mengetikkan kode program ini. Untuk mendapatkan user host dengan menggunakan metode getHostName. Begitupun juga dengan pet info, user IP, dan query string. Kemudian diakhiri dengan save. Nah, berdasarkan video dari Pak Syauki, pada return-nya juga diberi kode berikut. Nah, tujuannya biar ketika halaman item ini di render, maka statistiknya juga ikut ke render seperti itu. Ini masih di public function action index. Kemudian saya melakukan hal yang sama pada public function action view seperti ini.
dan menambahkan ini di sini. Nah, jika sudah, langkah yang kedua adalah ke view. Tapi sebelum ke view, kita ke front end, config di main. Nah, kita tambahkan baris ini, time zone, untuk mendapatkan akses time-nya seperti ini. Baik, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita ke views, kemudian kita ke item, kemudian kita ke view.php. Nah, pada file ini saya menambahkan sebuah div baru yang berisi data untuk saya menambahkan sebuah kode program yang bertujuan untuk menampilkan informasi tentang waktu akses IP pengguna hingga query string. Nah, seperti ini. Untuk pengaksesan variabelnya sendiri bisa mengikuti langkah seperti ini. Untuk variabelnya kita samakan dengan yang ada di item controller. User IP. Untuk nama komputernya user host, kemudian untuk path infonya dan yang terakhir untuk query string. Baik, sampai sini mari mungkin coba saya jalankan. Saya refresh. Wow. Undefined variable statistik. Masih ada error. Oh. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan variabel. Seharusnya menggunakan S kecil. Coba saya ulangi lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Kita bisa mendapatkan info mengenai waktu aksesnya, jam berapa. Untuk saat ini jam 21.46. Kemudian IP address-nya, ini merupakan IP address dari laptop saya. Nama komputernya juga. Dan path infonya, kita sedang berada di item view. Dan untuk query string-nya di angka 1. Coba kita ke ID 2. Nah, di sini juga mengikuti ID yang ada pada data yang ada di database. Kita coba cek di localhost. Nah, bisa dilihat bahwa setiap kali saya mengakses
atau mengeklik tombol view, maka semua informasi akan tersimpan pada database statistik seperti ini. Tadi petnya di item view, coba di item index. Ya, ini di item index. Create item. Oh iya. Oh, tadi saya hanya menambahkan informasi pada item view. Coba saya tambahkan informasi juga pada index. Saya copy, saya taruh di index. Seperti ini. Mari kita refresh. Ya, sama halnya seperti yang item view, di item index juga ada informasi waktu akses, IP address, nama komputer, pet info, dan query string. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai praktikum handling request. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.